Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Selamat datang di Section Jurnal Scan pada kesempatan hari ini. Dan untuk yang kedua, ini saya ingin menyampaikan tentang eh, efek dari konsumsi daging merah terhadap penyakit jantung atau cardiovascular disease atau CVD dan diabetes. Jadi ini ada satu artikel menarik yang diterbitkan oleh jurnal kardiologi ya, pada Juni tanggal 8 tahun 2023 dan ini kami membaca satu ringkasan jurnalnya. Jadi di Systematic Review dan Meta-Analysis pada 70 artikel atau 70 riset yang dia desainnya adalah observasi ya, disimpulkan bahwa ternyata konsumsi dari daging merah baik itu daging merah yang diproses atau tidak diproses itu dia punya pengaruh terhadap peningkatan kasus cardiovascular disease atau penyakit jantung ya. Kemudian ini juga berkaitan erat dengan penyakit DM tipe 2 ya. Jadi disimpulkan di artikel ini bahwa konsumsi daging merah ya secara berlebihan ya itu dapat menyebabkan penyakit jantung dan juga diabetes. Dan seperti apakah porsi berlebihan ini di sini disampaikan juga dijelaskan oleh satu artikel atau lembaga ya. Jadi ini disampaikan bahwa red meat and the risk of bowel cancer atau konsumsi daging merah dan juga resiko terhadap kanker yang ada di pencernaan ya. Nah, di paper ini disampaikan bahwa ada beberapa jumlah atau rekomendasi yang disarankan oleh referensi bahwa untuk orang dewasa itu dia paling tidak per hari itu dia konsumsi 70 gram atau kurang dari itu ya. Jadi ketika seorang dia sudah konsumsi sekian gram ya dalam sebuah hari, dalam satu hari, maka pada dasarnya dia di kemudian hari dia jika ingin konsumsi lagi berarti kurang dari 90 atau mungkin 70 gram. Ini yang disampaikan di paper ini. Tapi ya kembali lagi bahwa seorang itu ketika dia konsumsi diet itu tidak selalu dengan menu-menu yang sama. Jadi misalkan hari ini dia sudah konsumsi daging merah, kemudian besoknya lagi dia dengan menu yang sama dan seterusnya. Tapi harus divariasi ya. Karena artikel yang disampaikan di sini ya di red meat consumption dengan CVD dan diabetes ini pada dasarnya seorang ini konsumsinya rutin seperti itu, rutin, kemudian dia tidak mengimbanginya dengan lifestyle, dia tidak mengimbanginya dengan beberapa variasi makanan yang lain yang dia justru yang akan menurunkan fungsi apa namanya insiden penyakit jantung ya atau mungkin diabetes, tapi dia terus-menerus konsumsi daging merah sehingga ini akan menimbulkan satu dampak yang kurang bagus pada jantung dan juga metabolisme insulin karena dia juga ada kaitannya dengan angka kejadian diabetes ya. Dan di paper ini di www.nhs.uk ini disampaikan ada beberapa jenis daging merah. Jadi ada beef, kemudian ada daging kambing, daging babi dan lain sebagainya. Tapi ini tidak termasuk dari daging ayam, kemudian bebek dan sebagainya. Jadi daging ayam dan sebagainya dia bukan termasuk kategori daging daging merah ya. Nah, dari dua paper ini dapat disimpulkan ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ini bisa menjadi bahan edukasi bagi pasien-pasien yang dia punya risiko tinggi terkena penyakit jantung atau diabetes ya. Sehingga ketika kita menemukan pasien atau ketika mengkaji pasien dan dia punya hobi atau mungkin dia punya kesukaan makan makanan yang dia daging merah, maka kita edukasi untuk memodifikasi menu tadi ya. Karena daging merah dia tinggi kolesterol sehingga ketika dia semakin banyak konsumsi itu maka dia akan punya efek yang kurang bagus ya, selain penyakit jantung juga bisa menyebabkan penyakit eh, stroke, kemudian yang berikutnya penyakit diabetes ya. Bahkan beberapa waktu lalu ketika saya ke rumah sakit menemui sebuah pasien yang dia terkena stroke, kemudian saya tanya bagaimana pola makan sehari-hari atau apa yang dikonsumsi, yang disampaikan bahwa dia hampir setiap hari konsumsi daging merah ya, daging sate, kemudian ya macam-macam yang berkaitan dengan daging merah sehingga dia apa namanya si pasien dia terkena stroke ya. Tapi semoga mereka-mereka yang diberikan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi secara prinsip di sini konsumsi daging merah itu pada dasarnya masih diperbolehkan tapi dengan jumlah yang
sudah diatur, artinya tidak lebih dari 70 gram per hari ya. Kemudian tentunya dengan modifikasi, dengan mengkonsumsi makanan lain yang dia bisa sebagai balancing untuk agar tidak terjadinya kondisi-kondisi yang dia mengganggu metabolisme jantung atau metabolisme insulin ya. Dan demikian yang dapat kami sampaikan di Section Jelaskan pada kesempatan hari ini. Intinya ini sebagai bahan edukasi bagi tenaga kesehatan semuanya ketika menemukan pasien-pasien yang dia risiko tinggi terkena penyakit jantung, DM, atau mungkin pasien yang dia berisiko terkena kanker yang ada di kolon ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.